ไม่เฉลยก่อนเหรอครับโอ้ยอะไรเกือบแล้วนะมึงอะ เดี๋ยวสิจ๊ะ Film bergenre horor komedi keluaran tahun 2013 asal negara Thailand. Film ini memberikan kisah menyeramkan yang dibalut dengan humor menyegarkan dari para pemainnya, yang akan membuat kalian mengakak sepanjang masa. Berkisah tentang legenda hantu wanita di Thailand, yang diperankan Mario Maurer kembali ke rumahnya, mengajak 4 orang sahabatnya, setelah berperang, sementara istrinya Mak di rumah sedang dalam keadaan hamil tua. Film ini berjudul Timak Prahanong tahun 2013. Di awal cerita kita, akan diperlihatkan seorang wanita yang mengalami kontraksi hebat karena hamil. Wanita itu sendirian, tidak ada satu orang pun yang berada di sampingnya. Saking sakitnya ia tak sengaja menyenggol lampu minyak. Dan film pun baru dimulai. Scene pertama kita akan melihat Tair yang sedang curhat, membahas peperangan dengan komuknya yang seolah-olah dunia hendak kiamat. ถ่ายพ่ายศึกเป็นแม่นมั่นแล้วเกลอเอ๋ยพูดอะไรของมึงเนี่ยไม่ชิบหายเลย Tiba-tiba datanglah Mak yang datang menjerit histeris kesakitan. แค่ขาพลิกอะขาพลิกเหรอ Teman-temannya bingung, ternyata Mak cuma terkilir gitu aja, teriaknya kayak ditabrak tronton. โอ้ยฮ่า Mak curhat soal istrinya yang sedang sendirian di rumah, dengan komuknya yang mellow. Sehingga Poak langsung berdiri dan menyemangati mereka semua, dan menceritakan adegan-adegan perang dalam film. Singkat cerita mereka kembali semangat, dan berperang baru saja mulai. Mereka berempat tertembak dan kemudian bersembunyi di kolong. Lagi-lagi si Puak kembali berulah, menanyakan soal gaya rambut Sin yang seperti kaki anjing burikan. Sementara Mak sudah terluka berat. ไอ้มาร์คมึงมีอะไรจะฝากฝังกูวะ Namun akhirnya mereka berempat berhasil selamat dari peperangan. Sin beralih ke istrinya Mak. Namanya adalah Nak. Ia sedang menggendong bayinya sambil menyanyikan lagu Nina Bobo di pinggir kali. Selain itu ia juga terus-terusan memanggil nama Mak. Saat mendengar suara Nak, semua tetangga ketakutan masuk ke dalam rumah, dan langsung menutup pintu. Singkat cerita mereka berempat sedang menaiki kapal, melakukan perjalanan pulang, karena mereka akhirnya selamat dari peperangan. Sambil berbincang-bincang, dan memainkan poker, tiba-tiba Mak nyeletus mengatakan pada temannya, bahwa seharusnya mereka memanggil nama Mak dengan Mar, dikasih huruf R. Lagi-lagi mari kita lihat komuk Puak yang enggak ada obat. จริงๆแล้วชื่อกูต้องออกเสียงว่ามาร์ค Akhirnya sampailah mereka di Prahanong. Tapi anehnya kenapa sepi sekali, gak ada orang. Malam harinya setibanya di rumah, Mak langsung memanggil istrinya. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Mak cuma melihat ayunan bayi yang bergoyang. Saat mendekatinya, ternyata tidak ada bayi di ayunan itu. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan istrinya yang tiba-tiba muncul dari belakang. นะเขาตกใจแล้ว Dan berpelukan seperti Teletubbies. Mak mengundang istrinya seperti bayi baru menetas, karena saking kangennya. Sementara teman-temannya masih menunggu di bawah dengan komuknya. Mak menanyakan di mana bayinya. Nak menunjukkan letaknya. Dan Mak pun menggendongnya. Nak mengatakan bahwa ia memberi nama favorit Mak. Teman-temannya yang mendengar tampak antusias. Antusias itu pun langsung terpatahkan. Mendengar nama bayi itu adalah Dang. Padahal nama itu gak ada keren-kerennya sama sekali. Kemudian Mak dan Nak keluar untuk menyambut teman-teman. Mak memperkenalkan mereka berempat kepada istrinya. Namanya adalah Eid, Puak, Tar, dan Sin. Mak menyuruh temannya untuk menginap di rumah seberang milik bibinya yang sudah meninggal. Saat mendengar hal itu, Nak kelihatan was-was. Sementara Tar dan Puak sedang adu hibah. โคตรแจ่มเลยว่ะเมียมากไหม ใจเย็นเว้ยเมียเพื่อน Selanjutnya kita beralih ke Mak dan Nak yang sedang sayang-sayangan. Kemudian Nak bercerita bahwa dirinya selalu menunggu Mak di dermaga. Seketika suasana menjadi mellow. Mak mengatakan ia berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Mak melihat kunang-kunang,
yang bercahaya. Nak mengatakan itu tertanda ada hantu kuyang dengan bercanda. Mak ketakutan dan bersembunyi di belakangnya. Mak bercerita bahwa dirinya sangat takut dengan hantu, dan mengeluarkan jimat Budanya. Dengan wajah yang aneh, Nak mencegahnya, supaya meletakkan jimatnya, karena masih ada banyak darah di jimat itu supaya dibersihkan terlebih dahulu. Malamnya Nak menidurkan bayinya dengan menyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi nyanyian itu sangat membuat ketakutan para tetangga. Keesokan harinya, Mak dan teman-temannya menaiki perahu, hendak pergi ke pasar. Sin yang berada di belakang, melihat Nak berdiri dengan membawa bayinya, menatap Sin dengan muka tanpa senyum. Saat melihat kedua kalinya, Nak sudah menghilang begitu saja. Sesampainya di pasar, Mak hendak membeli camilan kue dan ikan untuk istrinya. Tapi anehnya kedua pedagang itu melihat Mak ketakutan, bahkan sampai membuang dagangannya sendiri. Mak di situ kebingungan, orang-orang kenapa pada aneh, dia mau beli malah pada kabur. Kemudian Mak menemui Bibi Priek, dan menanyakan lowongan pekerjaan, tapi toko Bibi Priek tidak sedang membuka lowongan, karena semua karyawannya masih lengkap. Bibi Priek seperti mengenali wajah itu, dan menyadari bahwa itu adalah Mak. Seketika dia langsung membahas Nak istrinya adalah hantu, dan menyuruhnya untuk melihat ke belakang. Di antara kedua kakinya, tiba-tiba anaknya datang menutup mulut Bibi Proyek. Sin yang merasa aneh mengernyitkan wajahnya. Malam harinya, Sin, Ter, Puak, dan Eit mabuk-mabukan, dan tiba-tiba membahas maksud Bibi Prik tadi di pasar. Kata Sin melihat ke belakang di antara kedua kaki itu. Maksudnya untuk mengetahui dia hantu apa bukan. Namun mereka bertiga tidak mempercayai kalau Nak adalah hantu. Dia terlalu cantik, sehingga mereka bertiga menyuruh Sin menghampiri Mak untuk mengajaknya nongkrong. Seketika kejadian yang berada di mimpi menjadi kenyataan. Deja vu kata Sin, mereka menyuruh Sin pergi nyamperin Mak. Sesampainya di sana, karena sangsi dengan tangga yang berada di mimpinya, ia melewati tangga nomor 4. Tapi apa yang terjadi ia malah terjatuh. Komuknya seketika bengek dipenuhi pasir. Saat merangkak, tiba-tiba Sin melihat rumahnya Mak yang sangat berantakan, dipenuhi daun kering, dan melihat ayunan yang bergerak sendiri. Sin turun ketakutan. Anehnya ketika ada jeruk nipis jatuh, tangan Nak memanjang mengambil jeruk itu. Sin menceritakan hal itu pada teman-temannya, tapi tidak ada yang percaya pada Sin, dan mereka bertiga malah ngelawak, dengan terus menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Sementara di sisi lain, kita akan melihat mayat Bibi Prik yang pucat terapung di air. Keesokan harinya, seperti bapak-bapak pada umumnya, mereka gotong royong melakukan pekerjaan. Ter yang tidur saja disuruh Mak untuk mengambil kapak. Saat naik ke rumah, terlihat rumah Mak yang rusak dan berantakan. Seketika ia terngiang-ngiang dengan perkataan Sin tadi malam. Terlihat Nak yang sedang masak di dapur. Lalu tiba-tiba ia mencoba melihat di antara kaki, tapi posisinya salah. Ter langsung menceritakan hal itu pada Sin. Sin seketika langsung terkejut dan berlari ke tegalan. Mari kita tengok komuknya yang sedang modal. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan tengkorak yang terkubur di depannya. Ia berlari sampai menabrak rumah tawon, hingga membuat wajahnya bengkak. Ia langsung berlari menemui teman-temannya untuk menceritakan kejadian tengkorak. Tapi sayangnya apa yang dikatakan tidak jelas. Saat melihat cincin Nak yang persis dengan tengkorak itu, terpercaya kalau Nak sudah meninggal. Nak melihat wajah Ter, dan membuatkannya ramuan jeruk nipis. Sementara tertetap ngoceh dengan omongannya yang tidak jelas. Akhirnya ia mengambil kertas dan menuliskan kalimat, Nak itu adalah hantu.
Kertas itu langsung dikasihkan ke mereka bertiga. Tiba-tiba hujan turun. Mark muncul menanyakan wajah terkenapa, dan bertanya soal kertas yang dibawa Puak. Mereka berempat mencoba menutupi, sampai akhirnya Mark berhasil mendapatkan kertas itu. Seketika Komuk bengong setelah membaca kalimat itu. Sementara empat sahabatnya langsung pulang meninggalkannya. Sesampainya di rumah, mereka berempat mengemasi barang-barang untuk segera kabur. Tiba-tiba menanyakan apakah Mark tahu caranya membaca. Shin langsung beralih ke Mark yang memarahi Nak, dan terjadi drama pertengkaran yang ringan. Anehnya setelah itu, mereka berpelukan. Mereka berempat bingung. Ternyata kertas yang ditulis serta dibacaannya berubah jadi Nak itu jorok. Saat Si menanyakan kenapa bisa berubah, Ter malah membahas soal penyakit bisulnya di ketiak. Pada 1 tahun yang lalu, yang enggak ada nyabung-nyabungnya sama sekali. Stres nih orang, Ter tidak bisa membiarkan Mark hidup bersama hantu. Hingga malam harinya, Ter dan Shin datang ke rumah Mark. Dan tiba-tiba Ping anaknya Bibi Prik datang menemui Poak dan Eid. Ia meminta ayam untuk pemakaman ibunya. Ping menjelaskan ibunya mati karena dibunuh Nak. Eid dan Poak pun kaget. Setibanya di rumah Mark, alih-alih Shin dan Ter ingin mengatakan kalau Nak itu hantu, malah tiba-tiba dua sahabat datang, menyahut dengan mengatakan kalau Nak itu cantik. Soalnya mereka takut dibunuh setelah mendengar pernyataan dari Ping. Tiba-tiba Nak menyuruhnya untuk mampir makan malam. Makan malam kali ini ditemani dengan dedaunan kering dan belatung. Tapi Mark malah tetap cengar-cengir mempersembahkan makanan kepada teman-temannya. Meskipun begitu mereka tetap memakannya. Seolah-olah makanan itu enak. Sementara Nak yang berada di ujung, menatap dengan sinis. Mark mengambil bayinya, dan meminta teman-temannya untuk menggendongnya. Shin yang mendapat bagian, ketakutan dengan komuknya yang bengek. Kemudian mereka bermain tebak gaya. Mulailah permainannya dengan diperlihatkan Shin sedang meragakan sesuatu. Mark terus berteriak dengan jawabannya yang selalu salah. Sampai akhirnya Eid berhasil menjawabnya. Ganti soal, Ter berdiri dan memperagakan sesuatu. Dan membuat teman-temannya bingung dengan apa yang ia memperagakan. Hal konyol besar di saat ini salah satu kalimat yang harus diperagakan adalah hantu pakai kaos. Dan bodohnya mereka terlalu larut akan kesenangan. Hingga lupa soal sisi mencekam yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Ter yang memperagakan gaya menunjuk Nak. Yang singkat cerita tertebaklah apa maksudnya. Mereka dengan sangat bahagia dan antusias mengatakan kalau kalimat yang harus ditebak adalah hantu pakai kaos. Menyadari telah mengucapkan hal yang tidak seharusnya dibahas. Mereka langsung mengalihkan topik. Dan kabur dari sana. Saat pulang tiba-tiba kacamata terjatuh. Sementara Puak teriak-teriak dengan mulutnya. Setelah mendapatkan kacamatanya kembali, Ter langsung naik perahu. Dan mendayungnya. Tapi lucunya, perahu itu terus muter-muter di tempat. Sesampainya di rumah, mereka berempat ditemui Mark. Mark langsung marah-marah soal mereka yang menganggap Nak sudah mati. Sampai Mark menirukan suara Nak saat menjelaskan pada temannya. Kalau apa yang disampaikan Ping itu bohong. Dia cuman mengarang cerita. Sampai rumah, Mark tetap mencintai istrinya seperti biasa. Dan mengatakan Nak terlalu cantik untuk menjadi hantu. Di suatu momen pada malam hari Mark dan Nak pergi ke pasar malam. Tanpa membawa dang, Nak terus menggunakan topeng monster di sepanjang kencannya bersama Mark. Mereka berdua tampak bahagia sebagai sepasang suami istri. Bahkan saat Mark memainkan permainan lempar kaleng pun, Nak menggunakan tangan panjangnya untuk membuat Mark menang. Sampai pada saat mereka menaiki biang lala, Mark menanyakan kepada Nak, "Jika aku mati apakah kau bisa hidup tanpa aku?" Uniknya mereka berdua sama-sama setia. Setelah selesai naik biang lala, mereka pun pergi ke rumah hantu. Lagi-lagi komplotan Tongkil datang untuk menyelamatkan Mark dari hantu istrinya.
Buat ngelindungin mak mereka mengawasi setiap gerak-gerik keduanya. Untuk menunggu momen yang tepat mengambil mak dari istrinya. Sampai tiba-tiba komplotan Tongkil berhasil menculik mak. Dan membawanya kabur. Tapi sayangnya pintu di depan terkunci. Sementara hantu Nak menyadari kalau mak diculik. Karena keadaan darurat. Dan tidak bisa kabur. Keempat Tongkil menjadi pemeran hantu pasar malam. Nak sepertinya berhasil tertipu. Sehingga mereka berempat pun kabur membawa mak. Lagi-lagi si Poak berteriak melihat penampakan hantu berambut panjang. Yang gantung diri seperti kelelawar. Ternyata dia cuman hantu jadi-jadian. Yang mengikuti tren hantu Nak. Tiba-tiba hantu Nak yang ori muncul di belakang. Mereka pun kaget dan berlari menjebol dinding rumah hantu. Keempat Tongkil membawa mak ke dalam hutan. Sedangkan tetap teriak-teriak. Padahal cuma tangan palsu yang ada di pundaknya. Lagi-lagi mereka berlima dikagetkan dengan suara krusuk-krusuk. Padahal cuman seekor kadal dan tupai yang sedang lewat. Mak marah-marah. Ia tetap bersikeras kalau Nak bukan hantu. Teman-temannya memberi penjelasan padanya. Tapi Mak tetap saja tak mendengarkannya. Dan langsung pergi begitu saja. Mereka berempat mencari Mak. Dan menemukan darah yang banyak tercacat di dedaunan. Ternyata luka bekas perangnya Mak kambuh. Tercuriga, seperti tidak ada yang beres. Kalau menurut Mak istrinya bukan hantu. Lalu tengkorak siapa yang ada di sana? Ia kembali teringat soal cincin pernikahan. Dan membuka paksa tangan Mak yang terluka. Sampai melihat cincin itu, terkalungkan di leher Mak. Seketika kecurigaan langsung mengarah kepada Mak adalah hantu. Karena mana mungkin Mak bisa selamat dari perang yang terkena tembak beberapa kali. Kecurigaan itu semakin kuat, ketika Mak berteriak saat dilempari beras suci dari biksu. Dengan komuknya yang bengek, serta ketiga temannya berlari. Komplotan Tongkil langsung menemui Nak, dan mengajaknya kabur. Nak menanyakan Mak di mana. Mereka berempat membuat alasan yang mengada-ngada, supaya Nak mau ikut kabur. Sedangkan Nak yang gampang dibodohi akhirnya ikut. Sesampainya di kapal berbagai kekocakan terjadi. Karena tiba-tiba Mak muncul dan berjalan ke tengah sungai sampai tenggelam. Mereka bertanya-tanya apakah hantu bisa tenggelam. Karena kasihan, mereka pun menolong Mak, dan mempercayai kalau Mak bukan hantunya. Mereka menggerakkan perahu tanpa dayung, menyadari kalau Nak dan Mak bukan hantunya. Lalu tengkorak siapa yang terkubur di belakang rumah. Seketika Eit tak sengaja menjatuhkan cincin rubi, dan terbaru mencurigainya. Lalu ia langsung menyimpulkan, kalau Eit adalah hantunya, dengan spontan terlangsung menendangnya dari perahu. Mereka langsung cepat-cepat mendayung kapal. Poak berteriak, kalau mendayung perahu dengan tangan tidak akan membantu mereka sampai. Hingga akhirnya tiba-tiba Nak memberikan dayung. Kembali berulah. Ia curiga padahal kan dayungnya sudah jatuh di belakang. Lalu siapa yang bisa mengambilnya? Akhirnya lagi-lagi membuat kekocakan untuk membuktikan siapa hantu sebenarnya. Dengan menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Ketika teman-temannya memalingkan kepalanya. Langsung berteriak, kalau Nak adalah hantunya. Nak memanjangkan tangannya untuk mencegah Mak kabur. Kemudian Poak dan Mak kabur berenang ke sungai. Tertinggal Sin yang belum juga kabur, dengan alasan tidak bisa berenang. Karena hantu Nak mendekat. Akhirnya Sin kabur juga. Adalah biang keroknya, suka bikin gara-gara mulu. Poak terpaksa memukul Mak supaya pingsan, agar Mak tidak banyak cincong dan bisa dibawa kabur. Kemudian Sin langsung beralih ke vihara Pak Kelenteng itu namanya enggak tahu. Mereka bertiga berada di dalamnya bersama biksu. Sementara Mak yang masih pingsan, ikut serta bersama mereka. Ya kalau dibilangin itu semacam ritual pengusiran setan. Tiba-tiba hantu Nak datang dengan bajunya yang basah kuyup. Seketika Mak juga ikut terbangun dari pingsannya. Biksu langsung menyerangnya dengan air suci. Karena saling senggol-senggolan. Air suci sebaskom langsung numplek tak tersisa. Kemudian biksu menyuruh Sin memberikan beras suci. Tapi dengan tololnya, Sin malah menumpahkan beras suci. Dan memberi makan burung.
Biksu tertendang melebihi batas lingkaran suci. Tiba-tiba lampu mati, dan mereka sudah terikat tali putih. Biksu kemudian pergi meninggalkan mereka. Seketika Eid datang, mereka ketakutan dan mendorong Puak untuk menabrak Eid, karena di bajunya masih terdapat air suci. Ternyata ia bukan hantu. Ia menceritakan alasannya mempunyai cincin rubi. Dia mencurinya dari tengkorak yang terkubur, karena ia butuh uang untuk berjudi. Sampai mereka pun melupakan kalau Nak masih berdiri di belakang. Saat hendak kabur, Nak menutup semua pintu dan jendela. Ter mengatakan kepada Nak, kalau manusia tidak bisa hidup dengan hantu. Hal itu membuat Nak marah. Kemudian tiba-tiba dia menghilang, dan sudah menggantung di atas Viera. Nak merasa terganggu dengan keempat teman Mak, yang selalu menjauhkannya dari Mak. Ia juga mengatakan, bahwa Nak tak pernah membunuh Bibi Priek. Bibi Priek mabuk dan jatuh di sungai. Itu yang sebenarnya terjadi. Ia meminta maaf atas kebohongan yang selama ini ia buat pada Mak. Keadaan tiba-tiba jadi sangat mellow. Ia melakukan itu semata-mata agar tetap berada di sisi Mak. Ia meminta Mak berjanji untuk tetap melanjutkan hidupnya, sekalipun Nak sudah pergi. Mak menjawab bahwa ia tidak peduli sekalipun telah dibohongi. Ia bilang ia akan mencintai Nak sampai kapanpun. Sebenarnya Mak tahu kalau Nak itu hantu sejak bermain tebak gaya. Mak sudah melihat pada kedua kakinya. Dan dari sanalah, ia tahu kalau Nak sudah meninggal. Namun ia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu, agar bisa tetap bersama Nak. Sementara keempat temannya juga ikut terharu melihat kisah cinta Mak dan Nak yang gak wajar dan aneh. Di akhir film kita akan melihat masa di mana Mak bertemu dengan Nak. Dilanjutkan dengan kehidupan Mak setelah itu ia ikhlas mencintai istrinya yang sudah menjadi hantu.